Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajra dengan nomor stambuk A311210016. Baik, saya di sini akan memaparkan hasil ringkasan materi, yaitu Asia Tenggara dalam kurun niaga 1450 sampai 1680. Baik, langsung saja saya akan membahas bagian pertama, yaitu Asia Tenggara sebagai kesatuan fisik dan manusia. Dalam batasan-batasan inilah terletak apa yang dikenal oleh para ahli tulisan kuno sebagai Tanah Sunda, oleh ahli geografi laut sebagai Selat Sunda, yakni perairan dangkal dari Teluk Siam hingga ke Laut Jawa. Pada 15.000 tahun yang lampau, permukaan air 200 meter lebih rendah. Keseluruhan kawasan ini merupakan daratan yang menyatukan Sumatera, Jawa, Bali, Borneo atau Kalimantan dengan benua Asia. Bahasa yang digunakan pada masyarakat Asia Tenggara pada waktu itu masih serumpun dengan bahasa-bahasa Austronesia, yang waktu itu meliputi apa yang sekarang dikenal sebagai Filipina, Malaysia, Vietnam, sebelah tenggara atau kelompok Kham. Semua ini antara lain bisa dikatakan berasal dari leluhur yang sama. Bahasa-bahasa ini dipandang bersumber dari pokok yang sama atau Proto-Austronesia sekitar 5.000 tahun yang lalu, di mana bahasa-bahasa yang lebih luas pemakaiannya menyebar jauh lebih dari masa. Keragaman bahasa, kebudayaan dan agama yang membingungkan di Asia Tenggara ditambah dengan keterbukaan historis pada perniagaan Sumatera dari dunia luar, sepintas lalu tampaknya menantang segenap usaha generalisasi atasnya. Bahasa-bahasa ini dipandang bersumber dari pokok yang sama atau Proto-Austronesia sekitar 5.000 tahun yang lalu, di mana bahasa-bahasa yang lebih luas pemakaiannya menyebar jauh lebih mutakhir dari masa. Singkatnya, Peran Vietnam ialah sebagai garis depan antara Asia Tenggara dengan Cina, garis depan yang kritis. Andaikan orang Vietnam tidak sedemikian baik menimbu ilmu tentang birokrasi dan kemiliteran Cina, serta berjuang mati-matian untuk mempertahankan persamaan dan kemerdekaan dengan kerajaan Cina, maka pengaruh politik Cina pastilah sudah merusak lebih jauh lagi ke selatan dengan menggunakan jalur darat serat laut. Baik, yang kedua itu mobilitas buruh, perbudakan dan kewajiban. Pentingnya ikatan vertikal di Asia Tenggara dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Pertama, penguasaan tenaga kerja dipandang sebagai petunjuk kekuasaan dan status yang menentukan, sebab tenaga kerjalah, bukan tanah, yang dikenal sebagai sumber daya langka, sebagaimana ditulis Kode 1606-142 mengenai kaum elite Banten. Kekayaan mereka sepenuhnya terletak pada budak-budak, sehingga jika budak-budak mereka dibunuh, mereka menjadi pengemis. Kedua, transaksi manusia umumnya dinyatakan dalam hitungan uang. Perdagangan maritim selama berabad-abad telah memasuki kawasan mereka, sehingga orang Asia Tenggara tampak sudah terbiasa berpikir juga mengenai dirinya sendiri sebagai aset yang mempunyai nilai tunai. Ketiga, perlindungan hukum finansial dari negara relatif rendah, sehingga pelindung maupun yang dilindungi perlu saling bantu dan dukung. Seorang bangsa Cina melaporkan bahwa orang Melaka berkata bahwa lebih baik memiliki budak daripada tanah, sebab budak-budak dapat melindungi tuannya. Hong Chan
1537-128. Ketiga, keadaan ini menimbulkan suatu sistem ikatan yang umumnya didasarkan pada utang, yang kenyataannya bersifat kuat dan akrab namun sekaligus dapat dipindah atau diperjualbelikan. Terus, ketentuan hukum Asia Tenggara yang menyebabkan seorang menjadi budak. Yang pertama itu mewarisi status budak orang tua. Yang kedua, dijual menjadi budak oleh orang tua, suami atau diri sendiri. Ketiga, tertawan dalam perang. Keempat, hukuman pengadilan atau ketidakmampuan untuk membayar denda. Kelima, gagal membayar utang. Terus, keadilan dan hukum. Hukum di Asia Tenggara tampaknya beragam. Di satu pihak, drama sastra India kuno seringkali disalin dan diterjemahkan di istana, kecuali di Vietnam di mana undang-undang dinasti Tang memainkan peran yang sama. Pada abad ke-16 dan ke-17 kitab-kitab hukum Islam menjadi berpengaruh. Di lain pihak, tradisi-tradisi lisan setempat terus-menerus ditafsirkan oleh para tetua di desa. Raja-raja terkuat tampaknya memiliki kekuatan hukum monolitik, sedangkan di banyak daerah setiap desa dan komunitas etnis mempertahankan sistem peradilannya sendiri. Tapi sama halnya dengan di bidang-bidang lain, beberapa ciri yang khas Asia Tenggara menjiwai hampir semua sistem yang kelihatannya beragam ini. Keadilan dilaksanakan secara cepat dan langsung. Si penuntut dan si pembela menyampaikan pandangannya secara langsung serta dilakukan di bawah sumpah-sumpah yang terinci untuk mendorong mereka menyampaikan hal yang benar. Terus ada pesta keramaian dan hiburan. Orang-orang Asia Tenggara pada waktu itu mempunyai lebih banyak waktu untuk hal-hal yang kini dipandang sebagai acara-acara senggang dibandingkan dengan sebagian besar bangsa lainnya pada kurun itu. Jelas bahwa bagi orang Eropa, orang Asia Tenggara yang mereka jumpai mempunyai banyak waktu luang dan bisa meluangkan malam hari dengan bernyanyi, berpesta, bermain, dan saling menghibur. Tradisi Thai menyatakan bahwa wayang topeng dikembang oleh Raja Rama Tibodi 1491 sampai 1529 yang memerintahkan para penari meniru gerak-gerik wayang kulit Brandon 1967-65 sampai 66. Dengan cepat, wayang topeng menjadi suatu cara yang lebih populer untuk menampilkan kisah-kisah Jataka yang digemari mengenai inkarnasi Buddha sebelumnya. Dan pada akhirnya ini menyebar ke Burma dan Kamboja dengan tujuan yang sama. Di antara acara-acara hiburan kerajaan yang diadakan dalam keadaan-keadaan demikian, tempat khusus diberikan untuk perlombaan hewan dan kadang-kadang manusia. Tidak satupun pesta besar di istana-istana Jawa, Aceh, Siam dan Burma tanpa pertarungan spektakuler antar gajah, harimau, kerbau, atau hewan-hewan yang lebih kecil. Di tiap kota kecil dan pasar sedikitnya diadakan acara sambung ayam untuk memeriahkan tiap pesta. Baik, sekian hasil dari pemaparan saya tentang sejarah Asia Tenggara dalam kurun niaga 1450 sampai 1680. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.